Hari ini, 6 perwira Polri yang diduga melakukan obstruction of justice dalam penanganan kasus tewasnya Brigadir Yosua menjalani sidang kode etik di Mabes Polri. Kita lihat selengkapnya. Bahwa proses sidang KKEP terkait menyangkut permasalahan Duren 3 tetap harus segera digelar, dituntaskan. Ini merupakan wujud komitmen dan ketegasan Bapak Kapolri untuk segera menuntaskan setiap permasalahan yang terkait menyangkut masalah kasus Duren 3. Dan semuanya berjalan secara paralel. Artinya bahwa tim sus, tim sidik tetap berjalan dan fokus ya untuk menyelesaikan berkas perkara. Kemudian tim KKEP ya, Kadifropam dan Pak Karwat Prof demikian juga selama 30 hari ke depan ini harus fokus dan segera menuntaskan permasalahan sidang KKEP. Memang sidang KKEP ini lebih utamanya digelar untuk 6 orang terduga obstruction of justice. Ya, di luar Irjen FS ya, yang sudah melaksanakan sidang lebih awal ya. Digelar sepatnya ini yang 6 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di dalam perkara obstruction of justice oleh Direktorat Cyber Barreskrim. Ya. 2 hari ini kita sudah menggelar sidang KKEP. Yang pertama, kemarin kita gelar Kompol CP, berlangsung kurang lebih sekitar 15 jam. Ya, baru selesai jam 2 dini hari tadi. Ya, kemudian untuk saksi yang diperiksa terkait menyangkut masalah Kompol CP ada 9 orang. Sidang Komisi Kode Etik dipimpin oleh Bintang 2, ya, dan ada beberapa anggotanya, memutuskan ya, secara kolektif kolegial ya, pelanggaran terkait menyangkut masalah pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 ya, tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 10 ayat 1 huruf F, pasal 10 ayat 2 huruf H Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Polri. Putusan sidang KKEP terhadap Kompol CP bagaimana berikut. A adalah sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Dan B, sanksi administrasi yang pertama adalah penempatan dalam tempat khusus selama 24 hari. Dari tanggal 5 sampai dengan 29 Agustus 2022 di ruangan Patsus Biro Propos Polri dan telah dijalani oleh pelanggar. Dan yang kedua, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Telah diputuskan oleh Komisi Sidang KKEP yang bersangkutan menyatakan banding, yaitu merupakan hak yang bersangkutan. Tetap ya, proses tetap berjalan. Khusus untuk sidang banding tentunya nanti akan disiapkan komisi banding koordinasi antara Biro Watprof dengan Divkum Polri. Pada hari juga ya, sama ini masih terkait menyangkut masalah terduga pelanggar obstruction of justice, digelar juga untuk sidang Kompol BW. Ya, dengan pemeriksaan para saksi ada kurang lebih 4 orang ya yang dilaksanakan hari ini. Dan nanti rekan-rekan hasilnya akan kita juga sampaikan. Ya, pada hari ini memang kita akan coba menayangkan proses jalannya persidangan sidang kode etik ya terhadap Kompol BW. Dan informasi yang perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan, sampai dengan hari ini informasi dari Pak Karwat Prof untuk memori banding Irjen FS atau saudara FS belum diterima. Namun demikian dari pihak Pak Prof sudah berkomunikasi dengan Divkum Polri, sudah mempersiapkan sidang komisi banding. Nah, sidang komisi banding ini akan dipimpin oleh Pati Bintang 3.
Dan secepatnya juga akan berproses dalam waktu 21 hari sidang komisi banding diharapkan sudah memutuskan hasil banding. Ya, 21 hari memori banding. Ya, ulangi 21 hari memori banding diputuskan. Apakah diterima atau ditolak, nanti hasilnya akan saya sampaikan juga kepada rekan-rekan. Ya, minggu depan tentunya dari Biro Watprov ini bekerja secara maraton juga, tidak mengenal lelah, akan juga menggelar sidang-sidang bagi terduga pelanggar obstruction of justice yang lainnya. Ya, rekan-rekan sudah ketahui mulai dari Brigjen HN dan terus akan kita gelar semuanya sampai dengan tuntas. Selesai nanti yang terkait masalah obstruction of justice, baru sisanya dari 35 orangnya kalau bisa dikurangi 7 kan berarti masih 28 orang. Ya, beliau ini masih punya tanggungan akan menyidangkan lagi 28 orang lagi pelanggaran kode etik ya dengan klasifikasi tentunya secara teknis dari Pak Karwat Prof yang akan mengetahui dan tentu hasilnya juga akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media ini sebagai bentuk konsekuensi dari Bapak Kapolri agar kasus ini juga dibuka secara terang benderang dan apa adanya. Ya, itu rekan-rekan hari ini. Kemudian satu informasi lagi, ini di luar sidang kode etik tentang penanganan tim sidik yang dilakukan oleh Barreskrim. Informasi terakhir dari Pak Dirpidum yang disampaikan kepada saya, untuk 5 berkas perkara yang sudah dilimpahkan ke JPU dan 5-5-nya sudah mendapat P19. Artinya bahwa fokus dari penyidik segera menuntaskan berkas perkara yang dikembalikan oleh JPU dengan berbagai catatan dan juga petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Ya, agar segera mungkin setelah berkas disempurnakan oleh penyidik, dikembalikan lagi ke JPU, harapan kita juga dari hasil komunikasi yang intens, ya semoga bisa segera P21. Kalau P21 nanti akan kami sampaikan juga kepada teman-teman, ya pelimpahan tahap kedua, baik barang bukti dan tersangka nanti akan kita sampaikan kepada teman, ya tolong untuk bersabar. Ya, kemudian terkait menyangkut masalah berkas obstruction of justice yang ditangani oleh Direktorat Cyber dengan menetapkan 7 tersangka, ini juga masih berproses ya untuk proses penyelesaian berkas. Targetnya moga-moga minggu depan berkas perkara terkait 7 tersangka obstruction of justice juga bisa segera dilimpahkan ke JPU. Ya, untuk selanjutnya nanti diteliti oleh JPU apakah berkas ini masih akan ada yang kurang, ada yang perlu disempurnakan, nanti JPU yang akan meneliti. Kalau misalnya sudah lengkap ya berarti langsung bisa di P21, kalau misalnya belum lengkap nanti ada P18, ada P19. Kewajiban penyidik harus segera menyelesaikan dan menyempurnakan berkas perkara sesuai dengan petunjuk dari JPU. Ya, oke rekan-rekan, itu dulu. Terkait ini berkas perkara yang belum lengkap, itu apa sih Pak rinciannya yang belum lengkap dari Kejagung dan harus dilengkapi? Ya kalau substansi, JPU sama penyidik aja yang tahu. Ya saya hanya menyampaikan secara umum. Ya rekan-rekan, oke? Ya, oke. Ya. Ya. Ya, jadi rekan-rekan, terkait menyangkut masalah penahanan, tentunya saya tidak akan mengulangi lagi. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Irwasum sebagai Ketua Tim Sus, ya sesuai dengan masukan dari Pak Kabar Eskrim dan Pak Dirpidum, itu sudah sangat jelas. Ya tidak perlu saya harus mengulangi kembali. Kemarin Pak Irwasum sudah menyampaikan apa yang menjadi pertimbangan dari penyidik. Ya alasan kemanusiaan, kemudian ada permintaan dari pihak pengacara keluarga untuk tidak ditahan, kemudian juga dengan pertimbangan yang bersangkutan juga tetap dikenakan wajib lapor dalam 1 minggu 2 kali, dan juga sudah dilakukan pencekalan. Ya, yang bersangkutan tidak bisa kemana-mana. Ya, dan yang bersangkutan juga dari pihak pengacaranya korporatif. Apabila dibutuhkan setiap saat oleh penyidik, siap. Ya, saya belum berani menyampaikan panjang lebar. Tentunya pertimbangan penyidik itulah yang paling menentukan dan nanti apabila ada perkembangan akan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke?
Wah, saya nggak tahu itu. Itu saya belum dapat informasi. Nanti saya tanyakan dulu. Itu tadi keterangan yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Dedi Prasetyo, yang di-highlight pada keterangan pers kali ini adalah pemberhentian tidak dengan hormat Kompol CP, salah satu dari 6 tersangka obstruction of justice di luar Irjen Polisi Verdi Sambo yang sebelumnya juga sudah menjalani sidang kode etik dan diberhentikan tidak dengan hormat. Dan saat ini masih terus bergulir pemeriksaan yang dilakukan oleh tim kode etik Kompol B, nanti akan disampaikan bagaimana hasilnya. Dan tadi juga Kadif Humas mengupdate bagaimana perkembangan mengenai berkas penyidikan yang tadi disampaikan dikembalikan dari pihak kejaksaan kepada pihak kepolisian kepada tim penyidik polisi untuk dilengkapi dan kemudian nanti diharapkan bahwa pada pekan depan berkas ini bisa lengkap dan bisa langsung masuk ke pengadilan. Itu dia sedikit pernyataan pers yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo.